Saya ingin ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berperang dengan 3 pihak, Pak. Nanti berperang dengan kafir Quraisy, berperang dengan Yahudi, dan berperang dengan Romawi. Ini 3 nih. Nah, Islam sering diidentikan dengan peperangan. Kalau dulu kita melakukan survei top mind Islam, apa yang terbetik di kita ketika disebut Islam itu ada 2, Pak. Islam, maaf. Apa yang terbetik ketika kita nyebut Nabi Muhammad, ada 2 yang muncul top mind. Pertama, senang banget perang. Yang kedua, senang banget kawin. Tentu surveinya bukan di kita, Pak, ya, di luar. Nah, ini saya garis bawahi bahwa Islam selalu perang di zaman Nabi. Kita sedikit bercerita kenapa perang terjadi di zaman Nabi, dan kita lihat apakah alasannya itu masuk akal atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian, perangan pertama yang terjadi antara Nabi Muhammad dan umat Islam tentunya melawan ya orang kafir, itu pertama kali dengan kafir Quraisy. Saya kasih gambaran begini. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat disayang oleh penduduk Mekah. Kita sebutnya Arab sweetheart. Jangan pahami bahwa kondisi Arab seperti sekarang di zaman Nabi itu ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan gampang ada orang viral gitu ya. Orang yang tinggal di mana kita bisa kenal. Tetapi semua orang yang mengenal Nabi Muhammad pasti sayang pada Nabi Muhammad. Pasti. Saya tidak perlu berikan dalil-dalil, tapi saya kira tidak bisa dibantah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat disayang oleh Mekah sebelum menjadi Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi, barulah orang Mekah nggak suka. Sebagian besar orang Mekah nggak suka gara-gara Nabi melarang tradisi yang sudah mereka lakukan. Mereka biasa judi, jadi nggak boleh. Nggak gampang, Pak. Orang kalau udah sudah suka judi itu dilarang itu susah, Pak. Dan orang kalau suka judi semuanya dijudiin, Pak. Ada main bola aja di judi. Liverpool lawan Manchester City, siapa yang menang? Ada judinya, Pak. Saya nggak tahu di mana, tapi legal di beberapa tempat. Nanti yang menang pilpres siapa? Itu jadi judi. Bahkan sekedar orang yang lewat, nanti laki atau perempuan, bisa dijudiin. Namanya orang suka judi ya, Pak. Semuanya dijudiin. Tiba-tiba dilarang. Lalu Nabi melarang mabuk. Orang udah biasa mabuk dilarang. Nabi melarang zina. Orang udah biasa zina dilarang. Nabi melarang memukuli istri. Orang udah biasa KDRT tiba-tiba dilarang. Banyak yang dilarang yang menurut mereka ini sebenarnya apa sih pengennya Muhammad. Padahal kalau kita berpikir secara jernih, yang dilarang Nabi memang sesuatu yang buruk. Akhirnya kemudian banyak resistensi. Nabi yang awalnya disayang oleh orang-orang Mekah kemudian menjadi public enemy oleh sebagian orang Mekah yang tadi merasa terganggu. Termasuk riba, Pak. Riba, orang-orang dulu tuh yang kaya itu bisa menggunakan instrumen kekayaannya untuk membuat miskin orang lain dan membuat orang miskin semakin miskin. Caranya gimana? Ya caranya ada orang nggak punya uang, pinjam uang 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Orang miskin bayar 1 juta aja susah, suruh tambah bunga. Ini saya kasih temuan, Pak. Ada seorang peneliti yang mengisahkan beberapa bentuk riba yang masih ada di kita, di dekat kita sebenarnya. Jadi ada daerah-daerah yang sentra pertaniannya tinggi, di situ ada orang yang suka ngutangin. Misalnya ada orang mau nikahan, dia uangnya kurang, dia pinjam. Nanti yang dijadikan jaminannya adalah sawahnya. Ini petani, Pak. Konteksnya petani, lalu gadaikan sawah. Pinjam berapa? 50 juta. Nah, nanti perjanjiannya dilunasi dalam waktu misalnya 6 bulan, ternyata nggak lunas, akhirnya sawahnya nggak bisa dikembalikan. Yang terjadi apa? Petani itu tetap menanam padi di sawahnya, tetapi statusnya yang awalnya itu sawah milik dia menjadi milik yang ngutangin.
rasanya aneh gitu, orang tiap pagi macul ke sawah di tanahnya sendiri, tapi saat panen itu bukan milik dia, karena statusnya dia sudah menggadaikan sawahnya. Itu terjadi Pak. Orang miskin, ini kalau konteksnya menikah, kalau konteksnya sakit butuh uang minjem 10 juta, bagi sebagian kita 10 juta kecil, bagi sebagian orang 10 juta tuh besar. Di tempat saya Pak, di Bekasi ini, tetangga saya kebetulan di rumah ada kontrakan, itu ada orang yang jualan di SD itu, beli sepeda 400.000 Pak, lalu dia kreditnya adalah cicilan tiap hari bayar 2.000 selama sekian bulan, dan ketika saya total itu totalnya bukan 400.000 jadi 600. Bahasa kita kan masa 2.000 cicilan, ternyata ada ya nyicil 2.000 sehari. Nah baik, ini zaman dulu riba boleh, tiba-tiba sama Nabi dilarang. Ya orang-orang yang sudah nyaman dengan rente-rente begini kan tentu resisten. Akhirnya mulailah Nabi diganggu. Bapak dan Ibu sekalian, kota Mekah itu kota yang didirikan oleh kakeknya Nabi, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail yang bikin kota Mekah. Jadi Nabi itu warga lokal asli, Akamsi lah, anak kampung sini, yang punya daerah. Tapi gara-gara kemudian Nabi berdakwah, Nabi disakiti. Awalnya orang menyakiti pakai verbal. Ah, Muhammad gila. Wah, kalau verbal doang mah gak apa-apa. Enggak Pak, disakitin kayak gitu juga sakit. Kita kalau diomongin mulu juga hidup kita gak nyaman gitu. Lama-lama mulai disakiti fisik. Kenapa orang Arab nggak menyakiti fisik? Ya karena mereka takut kalau nanti Nabi Muhammad disakiti, kabilahnya marah, nanti perang besar, sampai kemudian pada titik tertentu Nabi Muhammad sudah dianggap meresahkan, mengganggu. Akhirnya mereka sepakat mengutus tiap kabilah itu satu orang. Lalu orang-orang yang diutus ini membunuh Nabi, sehingga kalau nanti keluarga Nabi Muhammad menuntut balas, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh kabilah di Mekah. Gitu sampai mereka. Ini tentu selama 10 tahun lebih Nabi disiksa, bahkan pernah sampai tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Nabi Muhammad sampai memakan kulit-kulit kayu dan kulit-kulit yang sudah dikeringkan direbus lagi. Baik. Seharusnya kalau Nabi Muhammad itu suka dengan kekerasan, beliau akan melawan secara fisik, dan beliau mampu itu. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Yang Nabi lakukan adalah beliau berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah dengan harapan, ya sudahlah, kalau saya di Mekah bikin masalah, saya pindah gitu kira-kira. Harusnya sudah selesai Pak, harusnya, karena Nabi Muhammad sudah tidak di Mekah. Tapi yang terjadi apa? Tiap tahun orang kafir Quraisy mengirim tentara menyerang Madinah. Jadi Nabi sudah pindah, padahal ini kampungnya sendiri. Ibarat kata Bapak orang sini, lalu punya tetangga yang tidak baik. Kalau Bapak mau lapor ke RT juga Bapak menang, lapor ke polisi Bapak menang. Tapi Bapak ngalah aja lah, kita pindahlah ke Bekasi. Udah selesai, ternyata tidak. Tetangga Bapak pindah ke Bekasi juga, supaya melanjutkan mengganggu Bapak. Diganggu lagi, lalu ya sudahlah, kita ngalah saja, kita pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya harusnya sudah selesai Pak ya, tapi tetangga Bapak pindah ke Surabaya juga. Ada banyak peperangan antara Nabi dengan kafir Quraisy. Itu settingannya semuanya Nabi Muhammad itu diserang, bukan Nabi Muhammad yang memulai. Perang tuh banyak banget Pak. Perang Badar itu ada berapa? Yang saya tahu ada 3, tapi ada yang bilang 4. Tetapi yang terjadi perang cuma perang Badar kedua. Jadi perang Badar itu perang yang terjadi di Badar. Orang kafir Quraisy menyerang, Nabi Muhammad kemudian membela diri, tapi nggak pernah ketemu musuhnya. Informasinya nanti ketemunya di mana? Di Bojong Sari. Ternyata kafir Quraisynya ada di Parung. Jangan di Parung, ada di Margonda. Ya nggak ketemu, nggak jadi perang. Tapi yang Badar kedua terjadi, yang menjadi peperangan pertama Nabi dengan kafir Quraisy. Bapak dan Ibu sekalian, saya ulang, Nabi Muhammad berperang dengan kafir Quraisy. Semuanya settingannya beliau diserang, semuanya. Nggak ada satupun yang Nabi memulai peperangan. Dan Nabi sebenarnya sudah ngalah, pergi dari kampungnya supaya tidak terjadi pertumpahan darah.
tapi tetap diserang sampai puluhan kali peperangan, dan semuanya settingannya Nabi membela diri. Uniknya Bapak dan Ibu sekalian, ketika turun syariat haji, umat Islam diwajibkan haji, Nabi Muhammad kemudian pergi dengan umat Islam yang jumlahnya banyak, pergi ke Mekah untuk haji. Ibaratnya mau pulang kampung Pak, tapi di tengah jalan di stop, dicegat sama kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Padahal sudah pakai pakaian ihram. Dalam konteks haji, orang yang sudah pakaian ihram tidak boleh tahallul. Kalau kemudian tahallul sebelum selesai, maka wajib bayar dam. Nabi bayar dam. Nah, kemudian dijanjikan, jangan sekarang, lain waktu saja. Lain waktu bisa pergi haji. Oh iya. Ya, makasih. Mati lagi. Baik, jadi semua orang Mekah itu, orang Arab itu sudah biasa haji, bahkan sebelum Nabi berdakwah. Orang dari Yaman, dari mana-mana yang memiliki darah Arab itu pergi haji. Nah, maka Nabi punya hak untuk pergi haji, tapi oleh orang kafir Quraisy dilarang. Nabi ngalah Pak. Lalu tahun berikutnya Nabi pergi haji lagi, sesuai perjanjian harusnya boleh, dilarang lagi. Dan Nabi ketika berangkat ke Mekah itu bukan pakai pakaian perang, tapi pakaian ihram. Bawa pedang, bawa. Karena orang Arab zaman dulu mau ke Indomaret juga bawa pedang. Karena settingan zaman dulu Pak, orang bawa pedang tuh ya kayak kita bawa HP. Bapak ke Indomaret juga bawa HP. Ini ke masjid aja saya bawa HP nih Pak, padahal ke masjid tuh. Settingannya begitu. Jadi bukan karena pengen perang. Kalau pakai pakaian perang baru Nabi pengen perang. Ini memang pengen ibadah. Akhirnya kemudian Nabi menegosiasikan, yang dikirim adalah Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang disayang oleh orang Mekah. Sampai di sana Sayyidina Utsman kemudian ternyata banyak dijamu. Ayo Pak Utsman mampir, akhirnya nggak balik-balik. Karena nggak balik-balik, orang nyangka Sayyidina Utsman ditangkap atau bahkan dibunuh. Ini kan berita burung kan begini Pak, kok Utsman belum balik ya? Iya. Apa jangan-jangan ketangkep? Ini ada kata jangan-jangan awalnya Pak. Apa jangan-jangan ditangkap? Enggak, tapi bisa jadi sih. Kalau ditangkap diapain ya? Penjara kali ya? Jangan-jangan dibunuh. Ada kata jangan-jangan Pak. Tapi kalau makin lama diobrolin, jangan-jangannya hilang. Jadinya awalnya jangan-jangan ditangkap, jadi Utsman ditangkap. Yang asalnya jangan-jangan dibunuh, jadinya Utsman dibunuh. Nabi marah. Tahun sebelumnya udah dilarang-larang, Nabi ngalah. Sekarang udah dijanjikan boleh, masih nggak boleh. Ngirim utusan damai, tiba-tiba dibunuh beritanya. Lalu Nabi mengambil sumpah kesetiaan di Bai'atur Ridwan ya. Orang-orang yang bersama Nabi, siap Nabi, kalau engkau perintahkan apapun kami siap. Nabi masuk kota Mekah, orang Mekahnya takut duluan Pak, takut duluan. Nah, seharusnya ketika kota Mekah itu ditaklukkan Nabi harusnya balas dendam. Harusnya Nabi punya list nih orang-orang yang jahat tuh, siapa kumpulin, kita hukum. Tapi ternyata Nabi bilang apa? Siapapun orang yang masuk ke rumahnya, dia akan selamat, tidak diapa-apain. Orang yang masuk Masjidil Haram dia akan selamat. Tapi kalau ada orang yang menantang, ya kita lawan, namanya juga orang nantang gitu Pak. Ternyata nggak ada yang nantang. Akhirnya Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah dan tidak ada darah yang ditumpahkan. Kalau saya ada di situ, saya akan ngusulin. Nabi, ini ada orang nih Abu Jahal kayak siapa kayak ini. Kita kumpulin Nabi, kita lemparin pakai sendal mukanya. Gitu kalau saya ada Pak. Karena memang dulu jahat banget. Orang Nabi lagi diam, lagi sholat dikasih kotoran. Bapak kebayang Bapak lagi duduk Pak, lagi duduk buka HP, ada yang ludahin. Itu cuma ludah Pak, bukan kotoran. Nabi nggak gangguin, orang lagi sholat biasa dikasih kotoran. Nabi juga kata-katanya lembut. Kalau saya ada di situ saya usulin, Nabi tempeleng tuh orang-orang jahat. Tapi Nabi nggak melakukan itu Pak. Nggak melakukan itu. Ada beberapa orang yang dulu sangat jahat pada Nabi dan keluarga Nabi memaafkan. Baik, itu perang yang pertama. Jadi kalau Nabi dibilang perang mulu dengan orang kafir Quraisy, salah. Nabi membela diri,
Nggak pernah settingannya Nabi menyerang pertama, tidak pernah. Saya jamin itu. Semuanya membela diri. Kalau kita diserang orang, diganggu orang, kita membela diri, Pak. Pangeran Diponegoro itu pahlawan buat kita, karena kita diganggu sama Belanda, lalu kita melawan. Tuanku Imam Bonjol pahlawan, Cut Nyak pahlawan. Gara-gara mereka itulah kita bisa merdeka, anak kita bisa sekolah, kita bisa bekerja. Pahlawan itu. Nah, Nabi melakukan pembelaan diri. Settingan semua peperangan dengan kafir Quraisy adalah di Madinah, dan settingannya adalah Nabi diserang, lalu beliau membela diri. Baik, perang yang kedua adalah perang Nabi dengan Yahudi. Saya nggak tahu kenapa Pak, Al-Quran itu menyebut Yahudi itu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw itu fi'il madhi, berarti pekerjaan yang dilakukan zaman dulu, ya'tadun fi'il mudhari, berarti pekerjaan yang dilakukan sekarang dan nanti. Artinya apa? Orang Yahudi dari dulu suka banget maksiat, dan sampai kapanpun tetap suka maksiat. Yahudi Pak disiksa sama orang Mesir, diperbudak sama orang Mesir. Mereka kemudian menjadi orang yang sangat tersiksa, ditolong sama Nabi Musa. Ditolong sama Nabi Musa. Baru ditolong, baru berapa hari mereka udah resek lagi. Musa, tolong bikinin Tuhan dong yang buat kami sembah. La ilaha illallah. Adzau Musa fabarra'ahullahu mimma qalu. Nabi Musa disakiti secara verbal. Musa tuh nggak pernah mandi bareng kita, emang dia punya cacat fisik. Cacat fisiknya apa? Kemaluannya nggak normal. Tuh tahu dari mana orang Yahudi itu kayak gitu. Baru dibebaskan nama Nabi Musa dari kejahatan Fir'aun, sudah jadi orang resek. Ketika Nabi Musa izin 40 hari Pak, 40 hari mikot, pulangnya mereka udah punya sesembahan. Omongan mereka adalah hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhan kalian, Tuhannya Musa juga, cuma Musanya lupa kalau Tuhannya adalah patung. Settingannya kembali lagi di Eropa, orang Yahudi itu ditangkap sama Katolik Pak ya, ditangkap, dijadikan heretisme, pelaku sihir, bid'ah, sama Yahudi itu ditangkap. Mereka minta perlindungan, lalu minta tempat di Palestina. Sekarang yang terjadi apa? Sudah dilindungi, dikasih tempat, sekarang mereka menyakiti. Kayak gitu aja kerjanya gitu Pak. Saya nggak tahu. Dan supaya mereka aman ya diadu domba Pak ya. Adu domba, kita berantem sendiri. Makanya orang Arab perang dulu ya mungkin gara-gara mereka mengadu domba. Baik. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, beliau mempersatukan semua komponen yang ada di Madinah dalam misak Madinah, piagam Madinah. Orang Madinah semuanya satu, agamanya apapun satu. Kalau satu orang diserang tanpa alasan, yang lain wajib membela. Ini bagus Pak, bagus. Akhirnya kemudian Nabi bisa mengelola Madinah dengan sangat baik. Orang Yahudi merasa terancam, padahal Nabi nggak ngapa-ngapain Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau membicarakan hubungan atau interaksi Nabi dengan non-Muslim, saya kasih beberapa contoh bagaimana Nabi dengan non-Muslim itu sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Dengan Kristen, Nabi Muhammad ketika turun ayat Iqra, beliau menemui Waraqah bin Naufal, pendeta Kristen. Dia di Madinah Yahudi itu banyak, bahkan ada Yahudi yang buka toko kelontong Pak, warung Madura di dekat rumah Nabi Pak, namanya Abu Syahum. Nggak diapa-apain sama Nabi, orang cuma jualan. Ada perempuan-perempuan di dalam riwayat, ada perempuan-perempuan Yahudi yang mampir ke rumah Ibu Aisyah lalu ngobrol. Bayangin, mampir ke rumah Ibu Aisyah, masuk ke rumah lalu ngobrol. Lalu mereka bilang, mudah-mudahan kamu dijaga dari siksa kubur. Nah, pas Nabi datang, perempuan ini pamit. Nabi kan rumahnya kecil Pak ya, jadi sudah ada Nabi, mereka pamit. Lalu Bu Aisyah nanya, apakah di kuburan ada fitnah? Kata Nabi ada. Nanti ada ujian di sana di kuburan. Baik. Jadi baik-baik saja. Sampai kemudian orang Yahudi itu melakukan konspirasi dengan orang Mekah untuk menyerang Nabi. Jadi mereka kirim utusan datang ke Mekah, bilang kamu kirim tentara ke Madinah, nanti kalau Muhammad dan orang-orang dewasanya berperang,
kami akan bunuh semua anak-anak dan perempuan yang ada di Madinah. Ini kan jahat banget, Pak. Kesepakatannya kan mereka adalah satu, saling membela. Ini enggak. Akhirnya orang Mekah datang bawa tentara besar, Nabi kemudian membela, tapi perangnya nggak jadi, Pak. Perangnya nggak jadi karena tiba-tiba ada badai. Ada badai, semua bawaan-bawaan tentara kafir Quraisy itu hancur, mereka nggak siap perang, mereka pulang. Makanya ada istilah wahazamal ahzaba wahdah. Allah yang mengalahkan Ahzab sendiri, kalah dengan angin, dengan badai itu. Setelah orang-orang kafir Quraisy pulang, Nabi ya pulang ke Madinah, nggak jadi perang. Tapi Jibril datang, awada'ta silah ya Muhammad, apakah sudah engkau letakkan pedangmu wahai Muhammad? Nabi menjawab, na'am, ahzabu raja'u. Pasukan Quraisy sudah pulang, ya kita udah selesai perangnya. Apa kata malaikat Jibril? Bal nasiru ila Bani Quraidah. Kita berangkat ke Bani Quraidah. Lalu Jibril menyampaikan mereka sebenarnya yang menginisiasi perang ini, dengan tujuan kalau engkau dan orang-orang dewasa berperang, yang di Madinah tinggal orang tua, anak-anak dan perempuan mau dibantai. Ini kan pengkhianatan, Pak. Pengkhianatan itu hukumannya nggak pernah ringan. Nah, Nabi kemudian ke Bani Quraidah lalu mengepung, dan Bani Quraidah jatuh kalah. Di antara Yahudi Bani Quraidah itu ada tawanan yang namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini adalah anak dari kepala suku Bani Quraidah. Hukum perang zaman dulu, Pak, the winner takes all. Yang menang itu ambil semuanya. Maka yang kalah menjadi tawanan. Sama sekarang juga yang kalah jadi tawanan, biasa saja itu. Tapi dulu mungkin aturannya lebih luas. Maka semua orang Yahudi ditawan. Yang anak-anak, yang perempuan menjadi tawanan, termasuk Ibu Sofia. Nah, Ibu Sofia itu dikenal manis dan cantik, badannya nggak tinggi, Pak, kayak orang Indonesia. Tidak tinggi seperti kebanyakan Arab. Nah, itu orang-orang yang berperang di Bani Quraidah pengen dia menjadi tawanannya. Lalu mereka bilang, jangan, ini kan anaknya pimpinan mereka. Kita berikan kepada Nabi menjadi budaknya Nabi, tawanan Nabi. Tapi oleh Nabi kemudian dinikah, Pak. Ibu Sofia yang awalnya budak dimuliakan Nabi menjadi istri. Lalu beliau masuk Islam, menjadi Ummul Mukminin. Nah, karena Ibu Sofia masuk Islam dan menjadi istri Nabi, banyak kafir Yahudi Bani Quraidah yang masuk Islam. Ya kan, mau nggak mau mereka dimuliakan oleh Nabi dengan cara anak dari pimpinannya tidak dijadikan tawanan, tapi malah dimuliakan menjadi istri. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah, perangnya Nabi dengan Bani Quraidah, juga Bani Qainuqa, itu tidak ada satupun karena Nabi misalnya gabut, iseng nih, ayo kita datang ke Venezuela, tangkap presidennya. Nggak begitu, Pak. Atau kita ke Iran, yuk kita bom-bomin. Nggak begitu, Pak. Itu orang gabut yang nyusahin itu. Saya nggak tahu tuh ada orang kayak gitu bisa jadi presiden. Saya kadang-kadang kalau lagi dalam pikiran saya, Tuhan boleh nggak itu anak istrinya dimatiin dulu supaya dia tahu rasanya punya anak. Tapi kadang-kadang doa kayak gini, boleh atau enggak ya dalam hati aja, Pak, ya. Jahat banget, Pak, ngancur-ngancurin seenak-enaknya aja gitu ya. Indonesia kalau mau jual bayar 36%, tapi kalau kami jual 0% kayak gitu. Kayak gitu kerjaan orang gabut yang jahat gitu ya. Baik, maka perang Nabi dengan Yahudi itu diawali karena mereka berkhianat, dan pengkhianatan mereka nggak kecil, Pak. Bukan masalah sepele, ini masalah besar. Mereka menginisiasi perang dengan niat kalau Nabi dan orang-orang dewasa pergi berperang, mereka tinggal bantai perempuan dan anak-anak yang ada di Madinah. Ini jahat banget, Pak. Patutlah kalau dihukum. Pun demikian Nabi ternyata memuliakan orang-orang yang bertaubat, ya dimuliakan Nabi menjadi umat Islam yang baik kemudian. Itu perang yang kedua dengan Yahudi. Dan salah satu alasan Yahudi itu nggak suka dengan Nabi ya sama ya, karena iri, Pak, ya.
Harusnya yang jadi nabi yang paling hebat itu dari mereka. Dari zaman Nabi Ishak sampai ke bawah semua nabinya dari mereka, tiba-tiba yang paling bagus dari orang lain gitu. Hasadan min indi anfusihim, mereka iri. Baik, yang ketiga adalah perang Nabi dengan Romawi. Ini terjadi di akhir masa beliau hidup di dunia bersama kita. Settingannya begini, Pak. Ketika Nabi hidup, itu ada dua imperium besar. Ada imperium Romawi timur dan ada imperium Persia. Ini dua imperium ini saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Jadi kadang-kadang perang kecil di daerah-daerah untuk memperebutkan pengaruh. Menariknya, dua imperium ini tidak mau menyerang Mekah, tidak mau, Pak. Mekah itu nggak mau diganggu. Alasannya karena Mekah punya benteng terkuat sedunia, yaitu padang pasir. Orang Romawi perang ke Mekah ditanya mau ngapain kita nyerang Mekah? Kan dulu belum ada minyak, Pak, ya. Belum ada minyak, belum ada apa-apaan, kering itu. Paling cuma ya kambing, onta sama korma, buat apaan nyerang? Yang kedua, jalannya jauh. Dari Bizantium, Romawi, dari Persia misalnya jalan sekian puluh atau sekian ribu kilo. Mana di kiri kanannya padang pasir, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfa, tukang es kelapa, nggak ada semua, repot banget itu. Mereka nggak mau nyerang, tapi mereka punya kepentingan di mana kalau nanti ada orang Romawi yang jalan atau yang berniaga diganggu, mereka harus bela. Akhirnya mereka punya namanya pangkalan militer, Pak. Kita nyebutnya negara boneka. Mirip kayak Amerika lah. Amerika kan pangkalan militer banyak banget, Pak. Di Kuwait ada, di Qatar ada, di Saudi ada. Aneh banget ya. Saudi nggak percaya sama diri sendiri. Semua tuh di Filipina ada, di Jepang ada, Okinawa dan seterusnya, banyak banget tuh. Supaya kalau nanti ada orang Romawi diganggu, mereka cepat ditolong. Nggak harus ke Romawi dulu, kelamaan. Ini ada orang dirampok, lapor ke Romawi 2 bulan, balik 2 bulan, 4 bulan. Rampoknya udah nggak ada. Tapi kalau di sini lapor dekat, dibela. Ini juga sama. Maka ada pangkalan militer yang kita sebut sebagai negara boneka. Awalnya mereka nggak mau nyerang. Yang pertama, Mekah punya benteng terkuat. Yang kedua, Mekah itu berantem sendiri. Mereka udah sering berantem. Untuk hal sepele mereka berantem. Mereka nggak berantem cuma 4 bulan doang. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama nanti Safar, Rejab, disebut bulan haram. Karena di bulan 3 bulan ini orang-orang sedang pergi haji. Supaya menghormati tamu, mereka nggak boleh perang. Apapun masalahnya. Jadi kalau udah perang masuk, mereka gencatan senjata. Nanti lanjut perangnya kalau sudah lewat Muharramnya. Baik, jadi mereka berperang sendiri. Sama Israel itu akan selalu aman kalau orang Arabnya perang. Coba kalau nggak perang, mereka takut. Dibikin aja tuh Syria, dibikin hancur, Lebanon dibikin ini gitu kira-kira ya. Singkat kata, setelah Nabi Muhammad berhasil menyatukan Madinah, menyatukan Mekah dan beberapa daerahnya, mereka mulai khawatir. Ini kok ada orang bisa menyatukan Mekah yang berantem mulu. Mereka merasa terancam. Akhirnya orang Romawi ngutus pasukan pertama dalam peperangan. Nanti ada peperangan lagi beberapa. Ada peperangan Zati Salasil, perang Mu'tah dan seterusnya. Bahkan nanti ada perang yang istilahnya itu Zati Salasil, di mana tentara itu dirantai, nggak boleh pulang. Jadi mereka tuh bawa ke medan perang dirantai karena mereka takut perang. Nggak bisa, kalau enggak kamu saya bunuh gitu. Ini mereka perang dalam kondisi terpaksa karena takut orang-orang kafir Quraisy. Nah, settingannya adalah ketika Nabi Muhammad sudah nyaman, tidak mengganggu siapapun, orang Romawi merasa terancam, mereka ngirim pasukan, terjadilah pertempuran. Maka setahu saya ada beberapa peneliti barat yang menyatakan semua perang yang terjadi di zaman Nabi dan Khulafa Rasyidun semuanya adalah membela diri, tidak ada yang ofensif. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita disebut orang yang suka perang, ya ceritanya kayak gitu. Kita bukan orang yang suka perang, kita adalah orang pemberani yang membela nyawa kita, keluarga kita, harta kita
agama kita. Kalau nggak diganggu, nggak ganggu kita, aman-aman aja itu. Masalah kalau diganggu, ya kita harus bela. Masa kita biarkan orang menyakiti keluarga kita? Nggak boleh. Bahkan kalau misalnya dihitung-hitung Nabi Muhammad perang 300 lawan 1000, itu sebenarnya lada nekat. Yang 1000 ini tentara pilihan dari kafir Quraisy. Nabi Muhammad mah 300, itu pun nggak semuanya tentara pilihan. Ada anak kecil yang baru usia SMP, izin Nabi saya perang. Kamu kekecilan. Ada lagi yang lebih tua dikit diizinkan lalu menjadi pemanah. Yang ini profesional dengan tanknya, dengan pesawat apa begitu ya, dengan Iron Dome. Yang ini cuma modal sekena-kenanya gitu, tapi kemudian bisa menang gitu. Ya karena membela diri gitu kira-kira. Baik, jadi kalau Nabi disebut orang yang suka berperang, ya kita kembalikan kayak begitu. Mana perang yang diinisiasi oleh Nabi, mana perang yang kemudian diniatkan untuk menyakiti orang lain? Tidak ada, satu pun tidak ada. Semua peperangan yang Nabi lakukan atau yang terjadi di zaman Nabi adalah membela diri